Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang membicarakan sejarah penetapan tahun Hijriyah sebagai penanggalan Islam. Jadi bangsa Arab sejak dulu tidak punya penanggalan resmi. Apa yang menjadi peristiwa disebutlah sebagai tanda, seperti tahun gajah, karena di tahun itu terjadinya pasukan bergajah menyerang Makkah dan terjadi apa yang terjadi, yang seperti Allah kisahkan dalam surah Al-Fil. Jadi mereka menandai tahun dengan kejadian-kejadian. Itu bangsa Arab, karena bangsa Arab adalah bangsa yang ummi, yang tidak bisa baca tulis dan seterusnya. Dan di masa Rasulullah juga tidak ada penetapan tahun untuk penghitungan tahun. Masa Abu Bakar juga demikian. Maka di masa Umar ketika Islam semakin luas, Islam semakin tersebar, dibutuhkanlah penanggalan. Maka khalifah bermusyawarah dengan para sahabat, mulai kapan mereka akan membuat penanggalan Islam. Maka ada yang mengusulkan pertama dihitung dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun kelahirannya. Terus pendapat ini ditolak karena mirip dengan pendapatnya atau penghitungannya orang Nasrani yang menghitung tahun mereka dari kelahiran Nabi Isa. Kemudian ada pendapat juga mengusulkan dihitung dari diangkatnya Rasul sebagai Nabi, turun wahyu pertama. Dari tahun itulah dihitung penanggalan Islam. Kemudian dan itu juga ditolak karena itu belum Islam belum punya daulah waktu itu. Maka dipilih pendapat ketiga, dihitung dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Karena ketika sudah di Madinah, Islam, kaum muslimin sudah mulailah punya daulah, punya kekuasaan. Kalau di Mekah kan masih tertindas. Kalau di Madinah ditampung oleh orang-orang Ansar dan sudah mulai syaukah, sudah mulai punya kekuatan, punya daulah. Akhirnya pendapat itu dipilihlah dihitung dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun hijrahnya beliau. Kemudian beralih dari bulan apa dimulai penghitungan bulannya. Tahunnya sepakat dari hijrahnya Nabi. Kemudian ada yang mengusul bulannya dihitung dari Ramadan. Bulan pertamanya Ramadan karena itu ada puasa di situ. Ada yang mengusulkan Dzulhijjah karena di bulan itu ada amalan haji. Besar kaum muslimin berkumpul. Ada juga yang mengusulkan bulan Rabiul Awal karena bulan itu turunnya wahyu. Tapi sebagian menolak karena di bulan Rabiul Awal juga Nabi wafat. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di 12 atau 13 Rabiul Awal. Tapi Nabi wafat juga di bulan Rabiul Awal. Jadi terkesan seperti memperingati kematian atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pendapat yang terpilih dihitung dari Muharram. Kenapa dihitung dari Muharram? Ya karena setelah Muharram, sebelum Muharram itulah amalan-amalan dilakukan. Selesai dari Ramadan, puasa, selesai dari Dzulhijjah, haji, selesai dari amalan-amalan besar itu,
masuklah bulan Muharram. Maka bulan Muharramlah dihitung permulaan bulan dalam hitungan kalender Hijriyah. Jadi selesai semuanya amalan-amalan itu, baru mulai lagi. Itu sejarahnya penetapan tahun, penghitungan tahun dan bulan Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Itu penanggalannya. Wallahu a'lam bishawab.